Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 11 IPA dan 11 IPS bertemu kembali dengan saya Rima Nur Kamala dalam Yuk Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bab terakhir ya di semester pertama, yaitu tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Ya. Nah, kita akan cek dulu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam sastra Indonesia, kita mengenal istilah genre sastra Indonesia ya, atau jenis-jenis karya sastra. Pertama, ada prosa fiksi, di mana prosa fiksi ini berisi tentang novel, cerita pendek, roman, dan seterusnya. Kemudian ada genre yang kedua yaitu puisi, dan genre yang ketiga adalah tentang drama. Ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tidak akan semua genre, namun akan fokus pada satu genre yaitu karya prosa fiksi, khususnya adalah cerita pendek. Cerita pendek dikatakan adalah sebuah cerita yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian atau konfliknya hanya satu saja. Kemudian pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja yang menjadi sentralnya. Kita pahami kalau dalam novel nanti pada bab kedua biasanya suka ada fokus pada tokoh yang kedua, yang ketiga dan seterusnya ya. Banyak sekali tokoh yang akan diceritakan, tetapi pada cerpen berfokus pada satu tokoh utama saja ya. Kemudian cerita pendek terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam ya. Nah, apa sajakah itu? Nanti akan kita pelajari. Dan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang mempengaruhi sebuah karya sastra dari luar. Nah, apa saja? Oke, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, unsur intrinsik meliputi tema, merupakan ide dasar sebuah cerita, yang kemudian ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Kemudian ada penokohan. Penokohan ini meliputi tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis ya. Selanjutnya ada alur atau plot, jalan ceritanya seperti apa? Apakah ada progresif, alurnya maju, ataukah flashback, mundur, ataukah mungkin campuran ya. Kemudian ada latar atau setting. Latar ini meliputi bisa latar tempat, latar waktu, latar suasana, bahkan bisa juga mencakup pada latar sosial seorang tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian ada gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa ya untuk memperindah sebuah cerita pendek dari segi kata-katanya banyak digunakan gaya bahasa. Di antaranya ada gaya bahasa metafora, kemudian simil, kemudian oksimoron, paradoks dan sebagainya. Dan satu lagi, unsur intrinsik dalam cerita pendek adalah sudut pandang atau point of view ya. Point of view atau sudut pandang di mana seseorang bisa menempatkan seorang penulis menempatkan dirinya apakah sebagai orang pertama ya, yaitu dengan kata ganti aku atau saya, atau dengan kata ganti orang ketiga ya, dengan kata gantinya adalah nama orang ya jika menduduki posisi sebagai sudut pandang orang ketiga ya. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur luar yang mempengaruhi karya sastra. Nah, salah satunya adalah latar belakang hidup pengarang. Tentu saja, latar belakang hidup pengarang akan berpengaruh terhadap karya sastra yang dibuatnya, ya. Jika misalnya ya seorang pengarang itu pendidikannya sangat tinggi, ya, tentu akan berimbas pada kualitas karya yang dihasilkan, ya. Yang kedua unsur ekstrinsik yang dipelajari adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai merupakan eh, hal-hal ataupun nilai positif yang terdapat ataupun nilai negatif yang terdapat dalam cerita ataupun yang terdapat dalam masyarakat kita ya. Nah, kita amati di sini tentang nilai-nilai. Nilai apa sajakah yang terdapat dalam masyarakat kita yang berpengaruh terhadap karya sastra? Di antaranya adalah nilai agama ya. Nilai agama yang dianut oleh baik oleh pengarangnya ataupun yang ada di tengah masyarakat.
Kemudian ada nilai moral. Nilai moral berarti terkait dengan baik buruknya tindakan seorang tokoh. Kalau nilai sosial merupakan nilai yang menunjukkan hubungan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Nilai pendidikan merupakan nilai yang terkait dengan cara mendidik atau sistem pendidikan atau proses pendidikan itu sendiri. Kemudian nilai budaya adalah nilai yang terkait dengan adat istiadat, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang muncul di tengah masyarakat atau seni juga. Dan terakhir ada nilai ekonomi ya. Nilai ekonomi, nilai yang terkait dengan mungkin nilai mata uang, sistem ekonomi ya, dan masih banyak lagi sistem nilai-nilai yang lainnya yang dapat mempengaruhi cerita pendek. Nah, bagaimanakah struktur cerita dari cerpen ini ya, struktur teks dari cerita pendek ini? Sebuah cerpen pertama akan dimulai dari struktur orientasi atau pengenalan situasi cerita. Pengarang biasanya mulai mengenalkan tokoh atau juga tempat atau hubungan antar tokoh. Kemudian ada complication tentang pengungkapan peristiwa, di mana di sana mulai adanya peristiwa-peristiwa yang berlanjut yang menjelaskan tentang tokoh itu sendiri, ya, peristiwa apa yang dialaminya. Kemudian peristiwa-peristiwa itu merujuk pada ya pada adanya rising action atau menuju konflik. Di situ terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian ada turning point atau puncak konflik, di mana bagian ini merupakan klimaksnya, puncak ceritanya yang paling mendebarkan, kemudian yang paling membuat orang penasaran ya, masalah-masalah yang paling besar di sini puncak konflik atau disebutnya klimaks. Nah, jika sudah sampai puncak klimaks atau puncak konflik, maka diakhiri dengan struktur penyelesaian atau dikenal dengan istilah ending atau koda ya. Pada bagian ini merupakan penyelesaian dari sebuah permasalahan. Kemudian bagaimanakah nasib dari para aktor atau para tokoh-tokoh dari cerpen tersebut. Ya, ada 7 kaidah kebahasaan teks cerita pendek yang sering digunakan. Pertama, ada kalimat yang bermakna lampau. Contohnya, ketika itu, ya, 2 tahun yang lalu, misalnya, itu adalah hal yang lampau maknanya. Yang kedua adalah konjungsi kronologis, kata penghubung yang menjelaskan tentang hubungan waktu. Ada kemudian, lalu, sejak itu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Ya, peristiwanya apa ya? Kata kerja, melompat, kemudian mungkin misalnya membakar. Nah, itu kata-kata seperti merupakan kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Kemudian yang keempat adalah kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung, contoh, mengatakan bahwa. Nah, ini adalah kata yang tidak langsung ya, kata kalimat tak langsung. Ada juga kita temukan ada kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh para tokoh-tokohnya. Contohnya kata mengharapkan, menginginkan, ya, itu hampir mirip dengan kata kerja mental ya. Kemudian ada menggunakan kata banyak dialog ya, itu dimulai misalnya kata alam berkata. Kalau dialog cirinya berarti menggunakan tanda kutip, tanda petik 2. Dan 7, ada penggunaan kata sifat ya, terutama untuk penggambaran dari tokohnya, sifat-sifat tokohnya. Contohnya rapi, bersih, rajin, dan sebagainya. Nah, baik anak-anak hebat, terima kasih. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.